Abang Po, ketemu lagi dengan Ane Bang Munir di channel Cakep Balai Bang ya pastinya. Bang Po, mudah-mudahan sehat semua ya. Yang lagi kurang sehat, kita doain mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Munir di channel Cakep Balai Bang ya. Abang Po, nyari langsung aja ini mengimplang kata takut. Mudah-mudahan implangan kata takut ini bisa membuat kita lebih baik ke depan. Sama-sama kita implang kata takut. Yang belum subscribe. Yang udah klik video ini tonton sampai kelar ya. Buat yang udah subscribe, Ane ucapin terima kasih ya udah support this channel biar kita tambah semangat. Ngobrol ala Betawi sambil kita cari hikmah. Baik hikmah baik ngobrolin sesuatu peristiwa atau kita ngobrolin satu kata. Udah kata diobrolin lagi. Nyok kita implang kata ngimplang bukan sembarang ngimplang di channel Cakep Balai Bang Ji. Kalau belum dapat hikmah kita belum berhenti ya. Kalau belum dapat makna kita belum berhenti. Makanya tonton terus sampai kita dapat hikmahnya. Abang Po dapat, Ane dapat juga Abang Po ya. Kita langsung aja buka kamus besar bahasa Indonesia. Kata takut itu artinya apa aja sih? Ada beberapa pengertian nih kata takut di kamus besar bahasa Indonesia. Pertama itu apa itu? Merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Yang kedua itu takut juga berarti bisa diartiin takwa. Takut bisa berarti takwa, segan dan hormat. Nah yang ketiga ini tidak berani berbuat atau menempuh atau menderita dan sebagainya. Yang ketiga ini apa tuh? Gelisah, khawatir. Gelisah dan khawatir, takut juga. Abang Po kita lihat nih, Ane paling demen kalau ngimplang kata itu ada peribahasa kata. Peribahasa katanya apa? Digenggam takut mati, dilepas takut terbang. Apa tuh artinya Bang? Artinya rasa gelisah atau khawatir, wah kacau balau lah pokoknya. Itu menurut kamus besar bahasa Indonesia Bang Po. Nah sekarang kita nih di channel Cakep Balai Bang Ji, kita ambil makna dari kata takut. Nanti dari makna dari kata takut itu kita bisa ambil hikmahnya. Abang Po pasti lebih pintar lah kalau ngambil hikmah, dapat hikmah dari Abang Po. Setelah kita buka kamus tadi, nah sekarang di channel Cakep Balai Bang kita mau nempatin diri setelah kita ngerti itu 4 daripada kata takut itu. Abang Po, kata takut itu, yang namanya takut itu kagak bisa dibuat-buat. Kalau yang ada juga pura-pura takut. Alasan aja dia. Gue takut lewat sono emang apa serem. Padahal dia kagak mau disuruh aja tuh. Nah takut itu kan dari bawah. Dari kita. Bisa kita lawan, bisa kita arahin. Kita bisa juga memanfaatkan rasa takut ini jadi kekuatan energi positif. Rasa takut, rasa khawatir, rasa sungkan, rasa segala sesuatu itu, makanya kita kudu benar-benar takut yang mana yang benar, takut mana yang salah, atau harus semangat biar maju ke depan. Mereka apalagi 17 Agustusan nih, kita kudu semangat nih. Nah kita langsung aja deh kita impleng rasa takut ini. Rasa takut itu timbul karena dua. Pertama itu emang udah dari dalam diri kita ini rasa takut. Banyak orang takut ketinggian Abang Po. Dia naik tangga dikit mengkeret naik ketinggian dikit mengkeret. Itu udah dari sononya. Ada juga rasa takut dari eksternal Abang Po. Kebanyakan cerita kesimpan di dalam otaknya. Akhirnya dia takut. Nah itu dari eksternal, ada dari eksternal, dari internal. Dari kemarin Ane ngomong eksternal internal mulu tapi emang begitu adanya Bang Po. Nah sekarang efek dari rasa takut itu apa aja sih? Apaan sih?
Yang jelas rasa takut itu kesimpan di bawah sadar Abang Po. Nah kalau udah kesimpan di bawah sadar itu, dia bisa ngegerakin pikiran kita, ya, ngegerakin badan kita, ya. Begitu ngelihat ada sesuatu berbalik, ya, karena dia takut berbalik tanpa sadar. Kadang-kadang takut sama anjing, dikejar sama anjing, ada tembok tinggi nggak sadar tapi udah sampai di atas Abang Po. Itu ada energi, satu energi yang luar biasa yang bisa terjadi sama kita, baik pikiran ataupun gerakan kita. Karena rasa takut bisa apa namanya, ada energi lain yang bisa mendongkrak kita, gitu Abang Po. Nah sekarang kita kudu memilah rasa takut nih Abang Po. Pertama itu takut sama kemungkaran. Sama kemungkaran, kalau kita lihat ada kemungkaran, apa kita kudu takut? Enggak Bang Po. Yang itu kudu kita lawan. Yang kedua, takut berbuat munkar. Baik ya, takut berbuat apa ya? Berbuat sesuatu yang orang kecewa, yang orang marah atau Allah marah. Allah kecewa. Rasa takut itu. Nah, ini rasa takut yang kudu harus wajib kita pupuk, karena kalau kita nggak takut sama yang kuasa, udah seenak kita aja tuh. Kalau kita nggak takut sama orang tua, nggak hormat sama orang tua, nggak jadi apa, nggak manut sama orang tua, kacau deh, kacau Abang Po. Nah yang ketiga ini takut sama masa depan suram, Bang Po. Kalau kita takut sama masa depan suram, itu cakep banget Bang Po. Bener-bener kita, jadi gini, kalau takut sama masa depan suram, itu mendorong kita menjadi tidak takut untuk melakukan sesuatu yang fenomenal lah kata orang itu, bagaimana dia mendongkrak kehidupannya lebih baik ke depan. Karena apa Bang Po? Yang namanya harga pasti naik, yang namanya biaya pendidikan pasti naik, kebutuhan dari tahun ke tahun pasti naik Abang Po. Itu udah normal. Yang sekarang bermasalah adalah penghasilan kita enggak di atas daripada nilai kenaikan. Penghasilan kita di bawah kenaikan yang kita kudu hadapin ke depan. Nah itu banyak tuh kejadian-kejadian yang kayak tahun 98 itu banyak kejadian 98 ekonomi drop, tapi dari kasus itu Abang Po banyak orang-orang yang kreatif yang jadi pengusaha saat ini adalah orang-orang yang tahun 98 itu kena PHK. Karena apa? Karena dia takut masa depannya suram. Akhirnya dia inovatif. Rasa takut yang udah ada dari kita biasanya bisa diobatin tuh, takut ketinggian bisa diobatin. Terus rasa takut terhadap cerita-cerita orang, takut ini takut itu gara-gara cerita kita masih kecil ditakut-takutin, itu pasti dengan proses kesini bisa hilang, rasa takut itu bisa berubah, Nah rasa takut itu bisa berubah menjadi kita lebih cuek, lebih berani, lebih bisa ngelewatin, Nah sekarang yang kita mau bahas itu di channel Cakep Boleh Bang Ji ini Abang Po, gimana sih kita mensikapi rasa takut ini, Jadi kan rasa takut ini menjadi energi positif untuk menuju masa depan yang lebih baik. Banyak orang Abang Po terlalu nggak takut sama masa depan anaknya, dia cuek aja gitu. Akhirnya usaha dia untuk membela keluarga biasa aja, ngalir begitu aja Bang Po. Padahal kudu ada kesungguhan, kudu ada konsentrasi, kudu ada bener-bener dari dalam hati kita rasa takut untuk susah, untuk kehidupan kita begini-begini aja. Nah kalau udah timbul rasa takut itu Abang Po, insya Allah, badan kita, otak kita akan bergerak 2 kali 3 kali lipat dari yang biasa, Begitu juga Abang Po rasa takut kepada yang kuasa,
rasa takut, rasa hormat sama orang tua. Semakin dalam, semakin kita hayatin rasa takut itu pastinya. Taat kita sama orang tua akan lebih baik lagi. Taat kita sama Yang Kuasa lebih baik lagi. Bang Munir di channel Cakep Balai Bang J undur diri. Kita ketemu di implangan KT selanjutnya di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ngerasain nih yang kayak gini, rasa takut nggak lulus ya, karena udah ngerasa banget tuh dari awal sekolah sampai STM itu sekolah main-main, tapi di akhir sekolah karena di STM itu ada perasaan rasa takut gagal lulus. Nah, karena kesimpan rasa takut akhirnya apa ya? Energi 2-3 kali lipat dari biasanya. Aneh belajar sungguh-sungguh tanpa kudu dipaksain, tanpa kudu diomongin orang, tapi rasa takut itu jadi energi positif untuk lebih baik ke depannya.